Dalam urusan dunia itu tanamkan dalam hati sudah cukup ini. Nanti oleh Allah dicukupi. Tapi kalau kamu itu membiasakan diri, wah kurang ini, nanti kurang terus. Akhirnya kamu jadi orang yang menderita. Ini janji Allah. Man yastaghni yughnihillah. Orang yang mencukupkan diri, Allah akan mencukupinya. Ini janji Allah. Yang kita melihat di dunia itu aneh gitu. Ada orang yang penghasilannya sedikit, tapi tampak itu sudah cukup, banyak nggak pernah minta orang, nggak pernah mengeluh, kelihatannya sudah cukup aja. Ada orang itu yang penghasilannya banyak, tapi mengeluh terus, nggak cukup ini, nggak cukup, pas-pasan saya penghasilannya, ngomel terus. Ya. Jadi ini Allah SWT memperlakukan hambanya ya menurut sangkaan hatinya itu cukup, ya Allah cukupkan. Kalau dia ini berpandangan wah nggak cukup, ya Allah nggak cukupkan. Ana inda dzanni abdi bi fadunnu bi khaira. Aku ini menurut sangkaan hambaku. Kalau orang itu punya sangkaan kuat, saya dengan amal agama ini saya akan sukses, saya akan mulia, saya akan ditolong oleh Allah, ya nanti begitu. Tapi kalau orang itu pemikirannya, wah kalau hanya dengan ilmu agama saja, dengan amal saja, apa ya bisa selesai masalah saya? Ya nanti oleh Allah orang begini nanti akan disulit-sulitkan kehidupannya sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah dengan amal. Tapi kalau orang itu pandangannya pokoknya amal sungguh-sungguh pasti saya sukses, nanti oleh Allah juga akan digitukan. Sebagai contoh ya orang Nizamuddin itu. Saya akan kirim jamaah ke seluruh alam, bismillah. Lah kamu punya uang berapa? Enggak punya uang. Nah, mau ngirim jamaah bukan mengirim uang kok saya. Lah kamu kok bisa pikiran lah ini perintah Allah. Perintah Allah untuk memikirkan agama seluruh alam, maka saya akan kirim jamaah ke seluruh alam. Maka Allah SWT telah membuktikan husnudzon mereka. Itu akhirnya yang ngirim jamaah ke seluruh alam betul. Tapi kita ini kadang-kadang berpikir, wah insya Allah saya ini mikir diri saya sendiri aja sudah bingung kok mikir seluruh alam. Untuk makan 3 hari aja bingung kok mikir seluruh alam. Akhirnya ya kita ini ya diperlakukan seperti itu juga akhirnya. Nah ini jadi orang loyo, lembek, lemah, hina, karena kita tidak ada husnudzon kepada Allah. Maka husnudzon kepada Allah ini perkara yang penting sekali. Maka ada seorang ulama ya, jalan di padang pasir ya, sudah 40 hari nggak makan nggak minum, mujahadah. Tiba-tiba ketemu sumur. Di situ ada kijang minum dari sumur itu. Ternyata airnya naik ke atas, sehingga kijang tadi minum dengan mudah. Tapi setelah ulama tadi mendekat ke sumur tadi, kijangnya lari, airnya turun. Maka dia ini menangis, ya Allah, apakah derajat saya ini di sisi Engkau lebih hina daripada kijang ini, ya Allah. Ini kijang ini punya keramat, air naik. Saya ini sudah 40 hari nggak makan kok, nggak punya keramat, nih gimana ini? Sedih dia ini. Maka tiba-tiba ada bisikan dari ghaib. Lah kamu datang dengan membawa tali, dengan membawa timba. Yakin kamu pada tali, pada timba, ya saya turunkan.
kamu bawa timba kok. Lah Kijang tadi datang tidak membawa timba, dia husnudzon kepada Allah. Ya, maka ya Kijang tadi diperlakukan oleh Allah menurut keyakinannya. Kamu keyakinannya kalah dengan Kijang. Ya, coba. Ini penting ini. Jadi orang itu harus punya keyakinan. Walaupun kamu ngaji terus, kalau nggak punya keyakinan, kamu nanti itu jadi hina. Ya. Mafhum ya kawan. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadu ya khairun min al-yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Habda dan mulailah biman ta'amulu dengan orang yang kamu pelihara. Orang yang di bawah tanggung jawab kamu. Mulailah dengan orang yang di bawah tanggung jawab kamu. Orang yang kamu pelihara maksudnya istri, anak, itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kamu memberi, mulailah dari orang yang di dalam tanggung jawab kamu. Siapakah? Yaitu al-asl al-fara', anak, istri, dan kemudian juga orang tua. Kalau orang tua itu lemah. Jadi kalau orang tua itu lemah, nggak bisa menafkahi dirinya sendiri, maka anak itu wajib nafkah kepada orang tuanya. Begitu juga kalau anak itu lemah, maka orang tua wajib nafkah kepada anaknya. Wa khairu sadaqah, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah karena yang adanya dia ini andhuhri gina, di atas kecukupan. Sebaik-baiknya sedekah itu yang di atas kecukupan. Maksudnya kamu sendiri itu juga masih cukup, terus yang lebihnya kamu sedekahkan. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Qulil 'af. Mereka bertanya apa yang diinfakkan? Yang kamu infakkan adalah yang lebih dari hajat kamu. Andhuhrina maksudnya yang lebih dari hajat kamu. Di atas kecukupan. Lah kalau wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, ini derajat lain lagi, ya. Jadi secara umum sedekah itu yang lebih dari keperluan. Kalau tidak nanti kadang-kadang malah jadi masalah, ya. Kamu sedekah, setelah itu ganti kamu minta-minta. Nah ini repot jadinya, ya. Beda kalau orang itu imannya sudah tinggi sehingga dia tidak akan minta-minta sama orang, ya. Seperti itu tingkatan ithar. Walaupun dia lapar diberikan orang lain, ya itu derajat yang lain lagi. Wa man yasta'ifa yu'ifahullah, barang siapa usaha menjaga diri dari minta-minta, yu'ifahu maka akan menjaganya Allah. Wa man yastaghni, barang siapa mencukupkan diri, yughnihi maka mencukupinya Allah. Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi kalau orang itu usaha tidak minta, juga nanti kalau Allah dikasih jalan sehingga rezeki dia tanpa minta. Kalau orang itu usaha untuk mencukupkan diri, maka Allah akan mencukupinya. Wa kharrajal Bazzar bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Inna Allah tabaraka ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala yuhibbul ghaniyal halim, menyukai orang yang kaya hati, al-halim yang lembut, tidak mudah marah, al-muta'afifa yang menjaga dirinya dari minta-minta, wa yubghidu dan dia membenci al-badhi orang yang kotor perkataannya, al-fajira yang fajir, yang durhaka, as-sa'ila yang minta-minta, al-muliha yang mendesak-desak dalam minta-minta.
Qauluhu al-ghani, yakni baginda Nabi menghendaki al-ghaniyan nafsi, kaya hati. Allah SWT itu menyukai orang yang kaya hati, merasa tidak perlu dengan tambahan, itu namanya ghani. Al-Halim, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Jadi halim ini orang yang bisa mengendalikan emosinya, itu namanya halim. Orang yang bisa mengendalikan emosinya. Sebetulnya dia marah, tapi dia tidak kemudian hilang akal, hilang pertimbangan karena emosinya. Al-muta'afif, usaha untuk menjauhkan diri dari minta-minta. Dan Allah membenci orang yang omongnya itu kotor. Jadi usahakan kalau kita ini berbicara itu bicara yang baik, jangan yang kotor. Perkara yang kotor, bicara yang kotor itu bagaimana? Ya kotor. Perkara-perkara yang rendah atau bahasanya itu kotor. Ada orang itu suka memilih bahasa-bahasa yang kotor. Kamu tolol, goblok, gitu. Dan sebagainya, gitu. Jadi kata-katanya itu dia itu suka memilih kata-kata yang paling tidak sopan. Nah ini Allah nggak suka. Jadi kalau walaupun kita ini menilai buruk terhadap sesuatu, carilah kata-kata yang sopan. Kata-kata yang menunjukkan kita ini orang yang mulia. Ya, ada orang yang Nabi dalam satu hadis mengatakan, janganlah kamu berkata khobusat nafsi, tapi katakan lakisat nafsi. Khobusa dengan lakisa itu maknanya serupa, tapi khobusa itu kasar, kalau lakisa itu halus. Jangan kamu mengatakan a'alij, tapi katakanlah a'adkhul. Walaja yaliju itu maknanya masuk juga, dakhala yadkhulu juga masuk. Tetapi dakhala itu adalah kata-kata yang lembut, sedangkan walaja itu kata-kata yang kasar. Ini dalam bahasa Jawa ini banyak hal-hal seperti ini. Makan, badok, gitu. Dahar, mangan. Ini kata-kata maknanya sama, tapi kelembutannya berbeda. Ya kita ini usahakan memilih kata-kata yang mulia, gitu. Orang mulia selalu berkata kata-kata yang mulia. Orang yang baik berkatalah kata-kata yang, memilih kata-kata dipilih yang baik. Apa ya, Wan? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu tuh sebaik-baiknya umat. Maka bicaranya pun ya bicara yang terbaik, amalannya pun amalan yang terbaik, niat pun niat yang terbaik.